Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.3.A.6 Demonstrasi kontekstual modul 1.3. Perkenalkan, nama saya Karlina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Negeri 2 Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Adapun langkah yang diambil adalah dengan metode BAKJA. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. BAKJA. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Lalu, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang paham teknologi. Adapun prakarsa perubahan yaitu menciptakan kegiatan peserta didik yang berlandaskan IPTAK dan IPTEK. BAKJA yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan budaya positif peserta didik dalam hal IPTAK dan IPTEK? Yang tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu melakukan pembiasaan sholat duha dan menghafal surat-surat pendek, melafalkan doa-doa harian, penerapan budaya S5, sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Lalu membuat jadwal literasi wajib. B. Mengenalkan buku digital kepada siswa. Memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan IPTEK. BAKJA yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana agar siswa mampu menghafal bacaan sholat? Yang kedua, bagaimana agar siswa mampu menghafal doa-doa harian? Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan sikap santun siswa di sekolah? Yang keempat, bagaimana menumbuhkan minat baca, literasi, dan numerasi menggunakan media digital? Lalu, bagaimana menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu pertama, meminta siswa laki-laki menjadi imam sholat duha secara bergantian. Yang kedua, meminta siswa memimpin pembacaan doa-doa harian secara bergantian. Yang ketiga, menyambut kedatangan siswa di gerbang sekolah yang dilakukan oleh guru piket atau wali kelas. Meminta siswa menceritakan buku yang dibaca dan buku digital. Dan yang terakhir, meminta siswa untuk melihat gambar dan video pembelajaran melalui proyektor. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah perilaku siswa berubah signifikan setelah melaksanakan ibadah dengan tekun? Yang kedua, apakah suasana di sekolah lebih nyaman setelah S5 membudaya? Yang terakhir, apakah motivasi belajar siswa meningkat setelah diterapkannya kegiatan pembelajaran melalui teknologi?
sholat. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru PAI untuk memperlancar penguasaan doa-doa harian siswa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru dan semua siswa untuk membudayakan 5S secara berkesinambungan. Yang terakhir, sesering mungkin melakukan kegiatan pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan budaya positif yang terkait dengan IMTA dan IPTEK? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah, guru, wali murid, staf TU. Lalu yang kedua, membuat jadwal pembiasaan keagamaan. Yang ketiga, kepala sekolah, guru dan karyawan membiasakan dan mencontohkan 5S. Yang keempat, memasukkan unsur literasi dan memoderasi ke dalam RPP. Yang terakhir, menyediakan alat teknologi yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran